Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Izal Maula Al-Faqih dengan NRP 31256000072 dari kelas 1 D4 ITC. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian logika. Jadi rangkaian logika itu adalah fondasi dari semua sistem elektronik digital seperti komputer dan perangkat pintar. Rangkaian ini bekerja berdasarkan operasi logika yang menggunakan bilangan biner, yaitu nilai 0 dan juga 1. Ya, jadi itu adalah penjelasan singkat tentang rangkaian logika. Selanjutnya yaitu ada konsep dasar dalam rangkaian logika itu sendiri. Yang pertama itu ada bilangan biner. Jadi seperti sebelumnya, yaitu ada 1 dan 0, di mana 1 itu bernilai high, yaitu mewakili kondisi benar atau true. Sedangkan 0 itu bernilai low yang mewakili kondisi salah atau false. Lalu yang kedua itu ada aljabar boolean yang merupakan alat matematika yang digunakan untuk menganalisis dan merancang rangkaian logika. Dan ada gerbang logika, yaitu merupakan blok dasar penyusun rangkaian logika, di mana setiap gerbang melakukan operasi logika tertentu pada satu atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Berikut merupakan beberapa gerbang logika. Di sini ada gerbang AND, gerbang NAND, OR, NOR, NOT, SOR, dan juga XNOR. Namun dari semua ini yang merupakan gerbang dasar yaitu gerbang AND, yaitu semua input bernilai 1. Kemudian gerbang OR, yaitu jika salah satu atau semua input itu bernilai 1, dan gerbang NOT, di mana input bernilai 0. Nah, adapun gerbang-gerbang yang lain seperti NAND, SOR, NOR, dan juga XNOR itu sebenarnya merupakan gabungan atau variasi dari gerbang-gerbang dasar tadi, begitu. Selanjutnya yaitu implementasi dari rangkaian logika. Itu ada dua, yaitu rangkaian kombinasional dan juga rangkaian sekuensial. Rangkaian kombinasional yaitu adalah rangkaian yang tidak memiliki memori, sehingga output hanya bergantung pada input saat itu juga. Nah, contohnya yaitu pada operasi penjumlahan. Jadi melakukan operasi penjumlahan aritmatika pada bilangan biner, menjumlahkan dua input dan menghasilkan hasil dari penjumlahan tersebut. Contoh implementasinya yaitu pada ALU, pada CPU itu, dan juga pada kalkulator. Selanjutnya yaitu rangkaian sekuensial. Kalau rangkaian sekuensial dia memiliki memori, jadi outputnya itu bergantung pada input saat ini dan juga kondisi sebelumnya, sehingga rangkaian ini selalu melibatkan elemen memori. Contohnya yaitu flip-flop. Jadi flip-flop ini adalah elemen dasar untuk menyimpan satu bit data 0 atau 1 yang dibangun dari gerbang NAND atau NOR dengan jalur umpan balik atau feedback. Nah, penerapannya yaitu ada flip-flop SR, flip-flop JK, flip-flop D, dan juga flip-flop T. Selanjutnya yaitu flip-flop. Jadi flip-flop ini adalah rangkaian sekuensial dasar yang berfungsi sebagai elemen memori. Satu bit
dalam sistem digital. Rangkaian ini disebut juga multivibrator bistabil karena memiliki dua kondisi keluaran stabil yang saling berlawanan, yaitu Ki dan Ki das atau komplement dari Ki. Lanjut, yaitu ada jenis-jenis flip-flop. Jadi jenis-jenis flip-flop itu ada 4. Ada flip-flop SR, flip-flop JK, flip-flop D, flip-flop T. Ya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Di sini yang pertama yaitu flip-flop SR. Dinamakan SR karena memiliki dua input utama, yaitu S yang berarti set dan juga R yang berarti reset, serta satu input clock untuk mode sinkron. Jadi ketika S bernilai 1 kemudian dan R bernilai 0, maka itu termasuk reset sehingga Ki menjadi 1. Lalu jika S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, maka itu adalah reset, di mana Ki menjadi 0. Jika S sama dengan 0 dan R sama dengan 0, yaitu hold, maka mempertahankan nilai Ki sebelumnya. Namun flip-flop SR ini dia memiliki kekurangan, di mana terdapat kondisi terlarang, yaitu jika S bernilai 1 dan R bernilai 1, maka akan menghasilkan output Ki dan Ki das yang sama, yaitu logika 0 atau 1, tergantung jenis gerbang penyusunnya. Kondisi ini menyebabkan keadaan tidak menentu, yaitu indeterminate, dan kondisi ini harus dihindari. Selanjutnya yang kedua yaitu flip-flop JK. Jadi flip-flop JK ini penyempurnaan dari flip-flop SR, di mana input J itu mirip seperti S dan juga K itu mirip dengan R, yang berarti J itu set dan juga K itu reset. Nah, perbedaannya yaitu pada flip-flop JK, jika J bernilai 1 dan juga K bernilai 1, maka akan mengaktifkan fungsi toggle, yaitu membalikkan nilai Ki kebalikan dari keadaan sebelumnya, yang dimana jika di flip-flop SR tadi itu merupakan sebuah kondisi terlarang, sehingga flip-flop JK ini dia menghilangkan kondisi terlarang S sama dengan 1 dan R sama dengan 1 dengan menggantinya menjadi mode toggle. Oke, yang ketiga itu ada flip-flop D, di mana flip-flop ini hanya memiliki satu input data utama, yaitu D dan input clock. DFF adalah FF pengunci data. Sesuai namanya, DFF berfungsi untuk menunda input D hingga pulsa clock berikutnya. Saat clock aktif, nilai Ki akan selalu sama dengan nilai input D. Menghilangkan kondisi terlarang seperti pada RS, FF sangat berguna untuk menyimpan data 1 bit sementara dan sebagai latch atau pengunci. Jadi flip-flop D ini dia hanya memiliki satu input utama, berbeda dengan SR dan JK tadi. Next yaitu flip-flop T. Flip-flop T hanya memiliki satu input utama, yaitu T, toggle, dan input clock. Cara kerjanya yaitu jika T sama dengan 0 maka mode hold, di mana nilai Ki tetap, dan jika T sama dengan 1 maka toggle, nilai Ki dibalikan dari keadaan sebelumnya. TFF umumnya dibuat dengan menghubungkan input J dan K pada JKFF menjadi satu input T. Jadi flip-flop T ini dia hanya memiliki satu input utama dan fungsinya hanya untuk toggle, yaitu membalikan nilai Ki. Selanjutnya yaitu diagram waktu dari keempat flip-flop, yaitu ada flip-flop SR, flip-flop JK, flip-flop T, dan juga flip-flop D. Dari sini kita bisa melihat bagaimana perbedaan input dan juga outputnya dengan clock yang sama, seperti itu.
Ya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.